Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Ruang informasi dan inspirasi berbagai komunitas. Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, khususnya juga pemirsa RRI Sumeneb.net yang berbahagia malam hari ini. Seperti biasanya, pendengar obrolan komunitas Ngobras kembali hadir menemani aktivitas Anda di tengah-tengah kesibukan, barangkali aktivitas yang sangat tidak bisa ditinggalkan. Namun berbagi inspirasi dan juga edukasi yang selalu kami ingin hadirkan ke ruang dengar Anda untuk menjadi pelengkap ya suasana aktivitas Anda bersama keluarga. Obrolan komunitas malam hari ini senang dan bahagia yang pastinya saya Ferdian yang akan menemani Anda, khususnya juga pendengar yang ada di kepulauan yang selagi stay tune bersama FM 101.3 MHz, kemudian dengan RRI Digital juga untuk Anda yang selalu menikmati frekuensi kami. Dan pastinya pendengar untuk edisi malam hari ini saya akan membahas dengan informasi-informasi menarik dan juga bisa mengedukasi untuk semua kalangan ya. Terutama saatnya yang muda ini berbicara dan bergerak seiring berkembang dan juga kepadatan teknologi yang semakin hari semakin mutakhir saja. Dan di mana keresahan-keresahan ini juga bisa dirasakan terutama adik-adik kita selaku siswa dan juga siswi yang mengenyam pendidikan di pedalaman atau di pelosok sana yang masih sangat miris sekali ya untuk bisa dijangkau. Namun di sini ada anak semua negeri yang pastinya akan memberikan edukasinya ya kepada semua pendengar dan juga pemirsa untuk edisi malam hari ini. Tentunya kita bersama komunitas anak semua negeri yang juga saya didampingi oleh Muhammad Effendi Al-Faris yang di mana juga rekan kali ini selaku koordinator bidang advokasi. Dan terlebih dahulu kita akan sapa bareng-bareng sebelum kita melanjutkan obrolan komunitas malam hari ini mendengar. Selamat malam, Assalamualaikum. Selamat malam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, cakep sekali ya. Alhamdulillah sama-sama cakep ini Mas. Yang pastinya untuk semua yang bermanfaat untuk anak-anak didik ataupun juga adik-adik kita yang masih berstatus siswa-siswi di pelosok sana, kita harus tetap semangat begitu ya? Ya harus semangat karena Pastinya ini ya. adalah cita-cita anak muda semua kayaknya Mas. Waduh. Untuk mencapai bagaimana tahta tertinggi siswa-siswi sekarang. Mantap sekali ini. Performa dari anak semua negeri nih. Ini dilandasi dari inspirasi seperti apa nih? Kenapa ada sebuah bentukan komunitas anak semua negeri ini terinspirasinya dari mana nih? Kita sebenarnya mengambil perjalanan hidup bagaimana di sekitar-sekitar kita itu Mas. Apalagi kita juga pernah mengalami hal itu bahwasanya apa yang kita lakukan perjalanan dari mungkin awal sampai kita berada pada tahap ini kita merasakan bahwasanya tidak semua anak negeri ini baik siswa-siswi yang sekolah di dasar atau di pinggiran di desa-desa atau pelosok itu merasakan kenyamanan seperti anak-anak sekolah yang ada di kota. Merasakan layak yang sama gitu ya? Iya, benar. Oke, berangkat dari kegelisahan seperti ini, anak semua negeri ini bisa membangun jati dirinya ini berada di tengah-tengah mereka mendengar. Lalu bagaimana kondisi nyata dari sekolah-sekolah pinggiran yang selama ini semisal saya panggilnya siapa nih sapaan akrabnya nih? Kalau sapaan anak-anak Sumeneb biasanya manggil Fendi. Oh, Mas Fendi ya? Iya, Mas Fendi. Oke, Mas Fendi ini seperti apa nih dalam pendampingan hal tersebut nih? Mungkin kita tahu bersama bahwasanya kenyataan sekolah pinggiran pada hari-hari ini bukan hanya berbicara soal atap yang bocor, tembok yang retak, Betul. tapi jauh dari itu
anak-anak sekolah yang berada pada sekolah pinggiran khususnya di pedesaan, kita tidak mendapatkan pelajaran-pelajaran yang layak atau pendampingan-pendampingan yang layak. Artinya kita terkucilkan, kita sangat terpencil, sangat jauh dari jangkauan-jangkauan pemerintah pendidikan. Maka lebih baik anak semua negeri ini turun langsung ataupun beberapa tim ada di lapangan untuk mendampingi dan juga memberikan edukasi-edukasi yang lebih baik. Siap, oke. Dari disinilah pendengar ya bisa digarisbawahi topik pada malam hari ini yaitu sekolah pinggiran dan krisis harapan pendengar. Nah, spill tadi di atas ya yang sudah dijabarkan disampaikan oleh Mas Fendi sendiri ini bukan hanya sekedar bangunan saja yang menjadi penunjang sarana untuk layaknya kita belajar. Namun tenaga dari pendidik itu sendiri bagaimana caranya agar tidak terkucilkan dengan sekolah-sekolah lain atau sekolah yang berada di tengah kota begitu ya, barangkali benar-benar. demikian. Oke, apa makna dari krisis harapan ini sendiri menurutnya? Makna krisis harapan ketika kita berbicara di sekolah pinggiran ini jauh dari bahwasanya kita mau mengejar kekayaan tapi tidak. Tapi ini berbicara soal kepercayaan diri, tapi ini soal mental. Karena ketika kita berbicara soal siswa-siswi yang berada pada pelosok atau pinggiran itu, saya yakini Mas bahwasanya ketika saya berhadapan secara mental dia siap karena dia sudah dilatih bahwasanya dia dididik bagaimana dia tidak manja, dididik dia bahwasanya dia tidak didahulukan untuk persoalan ekonomi. Tapi bagaimana dia memang berangkat, dia niatnya itu belajar, mencari keseriusan meskipun pada akhirnya target apa yang mereka capai itu tidak sesuai ekspektasi mereka dengan beberapa apa itu namanya? Karena tidak terfasilitasi. Oke. Jadi disitulah awal tumbuh menjadi hanya sekedar harapan Harapan saja saja ya. sebenarnya, iya. Lalu langkah-langkah yang seperti apa sih yang menurut mereka ini bisa dicerna sekonkret mungkin agar harapan ini bisa pupus dan tidak menjadi miris begitu? Mungkin ya Mas, langkah yang paling baik menurut kita semua karena kita bisa sadari itu apa yang menjadi langkah untuk harapan mereka itu tidak menjadi pupus, yaitu adanya mentor dan pendampingan terhadap mereka Mas. Karena apa? Mereka punya keinginan tinggi, mereka punya otak, mereka pandai, mereka pintar, tapi kalau tidak ada mentor, tidak ada pendampingan, maka hal itu akan menjadi sia-sia Mas. Pendampingan yang paling utama nih yang dibutuhkan oleh anak-anak siswi juga ini dari siapa nih? Apa mutlak dari seorang guru pendidik ataupun juga orang tua ataupun lingkungan ini yang sangat berpengaruh nih? Kalau kita berbicara 3 poin tersebut Mas, maka tentu pasti punya pengaruh masing-masing. Tapi yang paling berpengaruh pasti lingkungan, baik dari lingkungan di keluarga, lingkungan di sekolah Mas. Karena lingkungan itu mencakup 2 hal tersebut. Betul. Setuju Jadi deh. kalau lingkungan itu baik, maka saya yakini siswa-siswi itu akan tumbuh menjadi orang yang baik Mas. Termasuk membangun citra mental mereka gitu Iya. ya? Jadi kalau mereka berkumpul sama orang-orang yang sudah siap mental, percaya diri dan lain sebagainya, maka dia akan tumbuh sebagai orang yang percaya diri juga Mas. Siap deh. Berangkat dari sana ya, Iya. kita bisa menumbuhkan rasa mental dulu terutama gitu ya. Mental dulu. Sarana dan prasarana itu masa nyusul gitu Nyusul ya. ya. Karena kalau dasarnya aja kita tidak kokoh, kita tidak selesai terhadap diri kita sendiri Mas. Bagaimana kita mau melangkah ke tangga selanjutnya kan gitu Mas. Betul Iya. sekali deh. Dari yang kita percakapan tadi nih, apakah sih ya metode-metode atau juga langkah-langkah yang diterapkan untuk adik-adik kita tercinta yang dimana juga bisa menghapus stigma yang namanya krisis harapan ini bisa menjadi nyaman sekali terdengar gitu. Tidak ada kata-kata krisis ataupun juga miris begitu. Apa nih peran yang bisa dilakukan nih oleh anak semua negeri ini? Nah, peran kita anak semua negeri, komunitas anak semua negeri kita ini kita harus melakukan dari hal-hal yang kecil, yaitu bagaimana kita turun langsung mendampingi mereka meskipun tidak setiap hari. Iya. Tapi setidaknya seminimal-minimalnya Mas, kita harus terjun. Apa yang kita rasakan dulu itu tidak terjadi pada siswa-siswi sekarang Mas. Mantap. Contoh, kita belajar sendiri,
kita mencari tahu sendiri, maka siswa-siswi hari ini, siswa-siswi pinggiran atau pelosok itu mereka terfasilitasi. Kalau mereka tidak terfasilitasi oleh guru, oleh pendidik, maka anak semua negeri harus turun untuk memfasilitasi mereka. Sememangnya meskipun kita tidak menampingi sepenuhnya, Mas. Oke. Tapi sudah memberikan kesadaran itu. Betul. Iya. Berangkat dari kata-kata fasilitas di sini. Fasilitas yang mendukung atau yang bisa diberikan sama mereka ini, apakah harus melihat potensi dulu atau memang layak untuk kita berikan yang namanya fasilitas gitu? Berbicara soal fasilitas, Mm-mm. ini kan tidak berbicara soal bahwasanya kita harus memberi buku, memberi Oke. alat tulis dan sebagainya kan, Mas. Betul. Tapi kita mendampingi mereka, kita ini potensi atau tidak. Mm-mm. Tapi ketika dia sudah punya niatan untuk belajar, untuk masuk dunia pendidikan, Oke. maka kita pukul sama ratakan bahwasanya mereka layak untuk mendapatkan fasilitas-fasilitas meskipun itu adalah edukasi ataupun motivasi dari kita Oke. semua. Nah, Siap. persoalan lebih-lebihnya itu entah kita akan memberikan alat tulis dan sebagainya, maka itu di Bergantung nomor dengan dua. potensi yang menunjang begitu iya. ya. Oke, ini menjadi sarana untuk keterbukaan bagi anak semua negeri ya. Ketika kita memberikan sebuah fasilitas, semisal pengaduan ketidaknyamanan di lokasi tempat dia belajar, ini juga menjadi ruang bagi mereka. Mungkin demikian ya. Bisa jadi kita menjadi jembatan juga, Mas. Artinya penyambung lah. Betul. Apa yang menjadi kekurangan di bawah, kita akan sambungkan kepada yang berwajib ataupun yang berpihak Oke, untuk melakukan siap itu, deh. ya. Kadang gini loh, saya berkaca sama anakku sendiri nih Iya, ya. iya. Papa di sana atapnya bocor, jadinya takut kejatuhan gentengnya gitu. Iya, benar-benar. Nah, dari sini saya bisa menilai anak ini menjadi orang tua ini menjadi sarana buat mereka ya untuk mengeluhkan segala sesuatunya yang tidak nyaman di pendidikan seperti itu gitu. Apalagi di pedalaman. Apalagi di pedalaman, benar. Sangat sulit sekali. Mana jalannya masih becek lah. Segala macam aksesnya sudah tidak nyaman sekali dan ini juga menjadi catatan dan PR begitu ya. Ya, benar, Oke. benar. Dan di sini tugas dan fungsi utama dari anak semua negeri ini menjadi penyambung seperti yang disampaikan oleh Mas Fendi tadi ya. Oke. Lalu sejauh ini nih tindakan seperti apa yang mereka rasakan ketika hadirnya dari anak dalam negeri ini di tengah-tengah mereka nih? Satu ya, tentunya ketika kita melihat hal yang baru, Oke. bahagianya minta ampun, Pak. Gitu ya. Iya. Ya, kita tidak boleh mencontohkan orang lain. Kita contoh kepada diri kita sendiri Oke. ya. Sejauh pengalaman saya, ketika ada hal yang baru dan kita senangi Dan kita merasa dan dipedulikan merasakan ya. dipedulikan, wah, Oke. bahagianya minta ampun, Pak. Siap deh. Salah satu contohnya nih praktek seperti ini di kecamatan mana nih kala itu? Kita dulu kan berangkat dari komunitas perantau, Pak. Oke. Kita ada di titik ibu kota, di titik daerah kota Jakarta, ya. yaitu di Jakarta. Kita ketahui bersama bahwasanya di Jakarta itu banyak pelosok-pelosok yang memang betul. ini kan apa itu namanya tidak layak dan lain sebagainya secara pendidikan, masuk gang dan lain sebagainya tidak Oke. terjangkau. Jadi apa ketika kita sudah datangi, ketika kita sudah bareng-bareng, artinya mereka gembira karena kita tidak stagnan atau tidak monoton untuk belajar di dalam ruangan, Pak. Iya. Kita Kasihan ya. membawa mindset bahwasanya bagaimana apa yang mereka tidak dapatkan, maka mereka harus kita dapatkan dari kita. Jadi kalau mereka monoton ataupun mood mereka nggak bagus di ruang kelas, mari kita belajar di ruang kelas. Jadi hal-hal kecil meskipun ini pohon, Siap. ini tanah dan lain sebagainya. Ini kan menjadi hal yang baru bagi mereka, Pak. Mereka terjun langsung, mereka tahu langsung, oh kayak ginilah bentuk pohon, oh kayak ginilah kupu-kupu. Oke. Begitu, Pak. Siap deh. Iya. Jadi memberikan contoh sebuah praktek Iya. yang natural begitu ya, menjadi inspirasi dan mental yang baru untuk mereka ini bisa lebih nyaman lagi untuk belajar begitu ya. Iya. Oke, siap deh. Masih panjang sekali dan yang pastinya ada beberapa hal yang bisa kami sampaikan kurang dengar Anda dengan tanya jawab untuk obrolan komunitas malam hari ini ya pendengar ya. Namun jangan kemana-mana, kita simak dulu jeda pariwara berikut ini.
Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Sering kita dengar bahwa Indonesia dijajah selama 350 tahun. Namun sejarah mencatat kenyataan yang lebih kompleks. Penjajahan di Nusantara tidak berlangsung lurus dan utuh selama 3,5 abad. Kekuasaan kolonial datang dan pergi. Berbeda waktu, berbeda wilayah, dan sering mendapat perlawanan dari rakyat setempat. VOC memang mulai hadir pada awal abad ke-17, namun kekuasaannya terbatas dan berfokus pada perdagangan. Banyak wilayah Nusantara yang tetap berdiri sebagai kerajaan merdeka baru mengalami pendudukan Belanda pada awal abad ke-20. Karena itu, menyebut Indonesia dijajah selama 350 tahun bukanlah gambaran sejarah yang sepenuhnya tepat. Yang lebih benar adalah Indonesia mengalami penjajahan dalam waktu dan bentuk yang berbeda-beda. Hampir setiap hari kita memegang uang dan mungkin ada yang bertanya, siapa yang membuat desain uang rupiah? Dia adalah Mujirun yang mendesain beberapa mata uang Indonesia. Mujirun merupakan seorang engraver ternama Indonesia. Ia mulai bekerja di Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia atau Perum Peruri pada tahun 1979. Ada beberapa karya Mujirun yang cukup fenomenal. Paskibraka di uang 50.000 terbitan tahun 1999, gambar Kapiten Patimura pada uang kertas Rp1.000, dan sebelum pensiun, Mujirun juga membuat gambar I Gusti Ngurah Rai untuk uang pecahan Rp50.000 keluaran 2009. Nama Mujirun mungkin tidak tercetak di lembaran uang, namun karyanya abadi di setiap detail rupiah. Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Terus satu kanal informasi dan inspirasi pendengar dan pemirsa RRI Sumeneb.net yang masih bersama obrolan komunitas Ngobras ya malam hari ini bersama anak semua negeri ya. Ya, anak semua negeri. Dan pastinya di sini masih bersama Mas Fendi yang tadi sudah panjang lebar lang-lang buananya yang sudah diceritakan pendengar ya. Ternyata di Jakarta ataupun di kota-kota lain gitu ya masih ada ya, pastinya masih ada Masih ada, ya. masih ada. Oke. Kalau melihat fenomena ini apa yang menjadi perbedaan nih? Kita duduk di Pulau Madura gitu dan tadi diceritakan ada sepak terjang di kota besar gitu. Adakah perbedaan atau kesamaan yang sangat miris sekali yang ditemui oleh anak semua negeri ini? Berbicara soal sama dan bedanya ya Mas, tentu pasti ada. Tapi kesamaannya ini yang paling krusial. Oke. Yang didapat oleh anak semua negeri ini, siswa-siswi itu tidak terfasilitasi secara lengkap ataupun secara optimal oleh pihak pendidik. Oke. Karena apa? Kita sadari sebenarnya siswa-siswi itu banyak potensi, banyak harapan yang mereka tanam dalam diri mereka, Oke. tetapi mereka tidak bisa melangkah karena fasilitas-fasilitas yang ada di Oh, oke. dunia pendidikan itu Siap. tidak sesuai ataupun tidak mampu memberikan. Nah, kalau kita melihat gambaran kondisi yang demikian, ini berarti punya dasar, kemudian disertai dengan semangat, hanya cuma pupus
tidak tersedianya dengan beberapa fasilitas ya, baik Ya. moral ataupun juga secara material ya. Ya, benar Mas. Oke. Setidaknya kan pendidik itu ataupun ruang pendidikan itu menyediakan fasilitas di antara dua tersebut Mas, moral ataupun material. Karena apa? Oke lah, kita semua sadari bahwasanya tidak semua ruang pendidikan itu materialnya ada. Iya, Maka betul. ketika materialnya itu tidak ada, maka ruang pendidikan ataupun pendidik itu harus menyediakan secara moral, fasilitas secara moral. Baik pendampingan ataupun pendekatan secara emosional, Pak. Karena itu penting bagaimana membangun pertumbuhan anak di usia dini tersebut. Betul sekali nih. Setuju nggak kalau menurut anak semua negeri ini, saya ingin sekolah anak yang agak mapan lah sekolahnya gitu ya. Saya nggak milih sekolah di lingkungan saya karena ya banyak beberapa faktor yang mungkin kurang bisa menunjang gitu. Setuju nggak kalau misalkan orang tua yang seperti ini nih? Kalau sekiranya orang tuanya dan dari anaknya itu mempunyai keinginan yang sama, maka itu harus tetap dilanjutkan, Pak. Oke. Karena dari hal itu akan tumbuh kesadaran-kesadaran kecil di sekitar mereka. Kalau memang sekolah ini tidak layak, tidak memfasilitasi dan lain sebagainya, ada sekolah yang layak, yang bisa memfasilitasi dan lain sebagainya, maka ketika anak dan orang tua mempunyai keinginan yang sama, memiliki harapan yang sama, maka itu harus tetap dilanjutkan. Oke. Dengan beberapa program yang mungkin sudah berjalan beberapa tahun terakhir ini, sekolah yang sedikit siswanya ini digabungkan ke sekolah yang lain. Oh, gitu iya. Ya, sudah bukan viral lagi nih ya. Ya, bukan viral lagi. Jadi di sini ada sebuah koreksi begitu ya. Kenapa di sini harus singgah dan kumpul ke sini gitu. Jadi di sini juga ada PR begitu ya. Ya, benar. Nah, lalu bagaimana cara menanggapi nih anak semua negeri ini hal demikian nih? Jadi untuk menanggapi hal seperti itu, kenapa ada sekolah yang harus satu pada sekolah yang A, contoh sekolah B harus satu pada sekolah A. Kan ini ada beberapa faktor, Pak. Baik dari peserta didik yang tidak memadai ataupun tidak sampai pada target, ataupun fasilitas yang lain itu tidak sesuai aturan di dunia pendidikan. Maka mau tidak mau sekolah B ini harus gabung pada sekolah A, meskipun satu kepala sekolah. Tapi kan tujuan dari pendidikan sebenarnya itu mencerdaskan anak bangsa, Pak. Jadi meski harus hilang dari pendidik yang B, egosentrisnya untuk gabung ke A tersebut. Jadi kalau masih memiliki egosentris daripada diri mereka sendiri, bahwasanya kenapa kita harus gabung, kenapa kita harus ke A, kenapa tidak A ke B. Kan kita harus cross check dulu. Ada yang salah, baik dari fasilitasnya ataupun dari beberapa aturan yang tidak terpenuhi, Pak. Ya. Sejauh ini nih tantangan yang paling besar, berat sekali nih untuk anak semua negeri nih. Apa nih selama menekuni hal di dunia komunitas demikian nih? Yang paling berat sebenarnya, Pak, ketika kita sudah melakukan beberapa step terjun, tidak ada follow up lagi dari pihak pendidik. Jadi ya bukan sia-sia juga, Pak, tidak. Tapi kan kalau ada follow up atau tindak lanjut lagi dari pendidik, maka itu lebih baik. Kesalahan-kesalahan mereka, hal-hal yang mereka ingat ataupun yang mereka pelajari ketika ada follow up, maka mereka akan lebih tertanam dan juga meyakinkan diri mereka. Betul. Setuju deh. Iya. Ya, hal-hal seperti itu sebenarnya, Pak. Kita tidak merasa kecewa tempat yang kita datangi itu jauh ataupun ada tidak memiliki akses yang layak. Tapi ya inilah tugas kita anak semua negeri, bagaimana apa yang kita rasakan dulu tidak dirasakan oleh anak-anak kita. Betul. Dengan medan-medan yang sangat memacu adrenalin inilah yang memang harus menjadi peranan dari anak semua negeri begitu ya. Syukur-syukur kita bukan berperan ketika kita ingin menjangkaunya ini susah gitu, tapi ada stigma yang lebih mapan lagi ke depan untuk yang bisa ditata atau bisa disumbangsi dari anak semua negeri ya.
Begitu mungkin ya. Iya, iya benar. Agar kita bisa menghapus topik seperti malam hari ini begitu ya. Miris sekali gitu ya. Ya, Agar miris tidak sekali. tidak terjadi lagi begitu ya. Oke. Yang menjadi closing statement dan harapan seperti apa nih yang diinginkan dan juga untuk semua para rekan-rekannya komunitas anak semua negeri ini. Terakhir ya, mungkin kalau Mhm. katanya Bapak barusan closing statement, tapi ini hanya sebagai sharing session bagi saya. Oke. Jadi dianggap ini sebuah pelajaran, it's okay, dianggap sebagai motivasi juga it's okay. Mantap. Heeh. Jangan pernah, buat teman-teman anak semua negeri, jangan pernah lelah dan capek, karena keindahan itu akan datang di belakang. Dan bagi teman-teman siswa, baik yang ada di pelosok ataupun di kota, tetaplah catat harapan-harapan kecilnya, karena sebuah perjalanan pasti ada ujungnya. Siap deh, mantap sekali deh. Closing statementnya nih untuk motivasi semua rekan-rekan komunitasnya yang mungkin bisa menjadi lebih semangat lagi untuk bisa mendekat sama anak di pelosok sana ya atau di pedalaman yang mungkin masih kurang terjangkau ya dunia pendidikannya ini selayaknya yang kita dapatkan bersama begitu ya. Iya, benar. Oke deh, terima kasih banyak deh untuk kebersamaannya Muhammad Effendi yang sudah berkenan hadir di studio kami ya pada malam hari ini di obrolan komunitas. Ya begitulah perjalanan dari anak semua negeri yang bisa kita rangkum dan mungkin menjadi percontohan untuk semua para kaula muda. Bisa memberikan edukasinya juga untuk adik-adik kita tercinta gitu yang mungkin dari segi moral dan juga material yang belum sepenuhnya dirasakan mereka begitu ya. Benar, ya, benar. Siap deh, di lain kesempatan kita akan sua kembali tentunya di jam dan topik yang berbeda ya di obrolan komunitas seperti malam hari ini. Pendengar saya Dian undur pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda telah mengikuti Ngobras, ngobrol bareng komunitas.